Atletico Madrid. Klub yang menjadi rival sekota dari raksasa Eropa, Real Madrid. Dengan torehan 11 trofi Liga Spanyol, mereka memang bukan tim sembarangan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dominasi Real Madrid di panggung Eropa membuat Atletico berpikir, sudah saatnya melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka ingin membangun identitas baru. Bukan sekadar pesaing Real Madrid, tapi tim yang benar-benar berbeda. Maka lahirlah kebijakan ekstrim. Sangre de Madrid. Dalam bahasa Inggris, itu berarti Blood of Madrid, atau dalam bahasa Indonesia, Darah Madrid. Kebijakan ini mengharuskan Atletico Madrid hanya diperkuat pemain kelahiran Madrid. Tidak ada lagi pemain asing. Tidak ada lagi rekrutan dari luar kota. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk sang pelatih, Diego Simeone. Sebagai pria asal Argentina, ia melihat kebijakan ini sebagai tindakan diskriminatif. Simeone menolak, dan akhirnya dipecat. Untuk menggantikan Simeone, Atletico menunjuk pelatih muda bernama Gomos Martangian. Seorang pelatih asal Indonesia, tapi lahir di Madrid. Namanya sendiri berasal dari bahasa Batak, yang berarti kuat berdoa. Gomos pun memulai tantangan barunya. Dengan kebijakan Sangre de Madrid, ia harus membangun tim yang kompetitif, hanya dengan pemain kelahiran Madrid. Sejak hari pertama di kantor barunya, ia langsung menyusun daftar pemain yang bisa direkrut. Di sisi lain, ia juga harus merelakan para pemain bintang yang bukan berasal dari Madrid. Sebut saja, Angel Correa, Jan Oblak, Nahuel Molina, Rodrigo de Paul, Robin Lenormand, Julian Alvarez, Thomas Lemar, Axel Witsel, Clement Lenglet, Cesar Azpilicueta, Jose Jimenez, Reinildo, Alexander Sorloth, Conor Gallagher, Samuel Lino hingga Antoine Griezmann. Misi Atletico kini jelas, mereka bukan hanya sebuah klub sepak bola. Mereka adalah simbol kota Madrid. Jendela transfer pun dibuka. Gomos, dengan dukungan penuh dari direksi klub, tidak ragu melepas para pemain besar. Di minggu pertama, beberapa nama besar langsung angkat kaki dari Atletico Madrid. Angel Correa dilepas ke AC Milan sebagai alat tukar untuk merekrut Alvaro Morata. Nahuel Molina dilepas ke Deportivo Alaves demi mendapatkan tanda tangan Manu Sanchez. Rodrigo de Paul, gelandang timnas Argentina, jelas tidak memiliki darah asli Madrid. Ia pun dilepas ke Napoli dengan mahar 13 juta euro. Kiper andalan Atletico selama beberapa tahun terakhir, Jan Oblak, akhirnya hengkang ke Athletic Bilbao dengan nilai transfer 28 juta euro. Bek tangguh Robin Lenormand juga dilepas. Chelsea menebusnya dengan 21 juta euro. Julian Alvarez, yang baru saja bergabung dari Manchester City, langsung dilepas. Juventus berani menebusnya dengan 34 juta euro. Thomas Lemar, kini berseragam Manchester United, setelah ditebus dengan 18 juta euro. Gelandang top dunia, Axel Witsel, juga tak masuk dalam skema baru Atletico. Newcastle United memboyongnya dengan 11,6 juta euro. Clement Lenglet dilepas ke Rayo Vallecano sebagai alat tukar untuk mendatangkan Martin Pascual. Dan akhirnya, Antoine Griezmann, setelah sekian lama tanpa kepastian, Juventus akhirnya menampungnya. Meski hanya dengan harga 16,6 juta euro. Bek veteran Cesar Azpilicueta pindah ke Fulham, dalam kesepakatan pertukaran pemain dengan Jorge Cuenca. Jose Jimenez, bek asal Uruguay, dilepas ke Juventus dengan mahar 14,5 juta euro. Juan Musso, kiper asal Argentina, kini berseragam Bayer Leverkusen, setelah transfernya ditebus 13 juta euro. Reinildo berlabuh ke Manchester United dengan harga 14,5 juta euro. Striker asal Norwegia, Alexander Sorloth, dilepas ke Napoli dengan mahar 10,2 juta euro. Conor Gallagher, akhirnya dilepas ke Real Oviedo, sebagai alat tukar untuk mendapatkan Carlos Dotor. Kemudian, Samuel Lino. Winger asal Brasil ini ditukar dengan Mario Hernandez dari Real Oviedo. Atletico Madrid kini benar-benar berubah. Tidak ada lagi pemain dari luar Madrid. Tidak ada lagi kompromi. Tapi, apakah kebijakan ini akan membawa mereka ke puncak kejayaan? Atau justru menuju kehancuran? Hanya waktu yang bisa menjawab. Untuk mewujudkan proyek Sangre de Madrid, Gomos tidak membuang waktu. Ia langsung bergerak cepat, memulangkan para pemain kelahiran Madrid yang tersebar di berbagai klub, bahkan di luar Spanyol. Dan inilah pemain-pemain yang berhasil didatangkan Gomos ke Atletico Madrid. 1. David De Gea dari Fiorentina.
Kiper veteran ini lahir di Madrid dan merupakan produk asli Akademi Atletico. Setelah berkarir panjang di Manchester United, De Gea akhirnya sepakat untuk kembali, demi membela Los Rojiblancos sekali lagi. 2. Alvaro Morata dari AC Milan. Ditebus dengan 150.000 euro, ditambah Angel Correa yang bukan pemain asli Madrid. Morata sempat menimba ilmu di Atletico sebelum pindah ke Real Madrid. Kini, ia kembali ke tempat yang seharusnya. 3. Fernando Medrano dari Tenerife. Bek kiri berusia 24 tahun ini juga merupakan alumni Akademi Atletico. Setelah sempat merantau ke Tenerife, kini ia kembali untuk membuktikan kualitasnya. 4. Manu Sanchez dari Alaves. Didatangkan dengan nilai 7 juta euro, ditambah Nahuel Molina. Sanchez mengawali karirnya di Akademi Atletico, sempat kesulitan bersaing, tapi kini ia diberi kesempatan kedua. 5. Mario Soriano dari Eibar. Gelandang muda asli Madrid yang sempat berkarir di Akademi Atletico. Dengan mahar 7,6 juta euro, ia kembali untuk menantang para bintang. 6. Mario Hermoso, free transfer. Entah bagaimana, bek tengah berpengalaman ini berstatus tanpa klub saat Master League dimulai. Gomos pun tanpa ragu membawanya pulang ke Wanda Metropolitano. 7. Martin Pascual dari Rayo Vallecano. Ditebus dengan pertukaran Clement Lenglet. Pascual adalah bek muda berbakat yang lahir di Madrid dan siap membela klub kota kelahirannya. 8. Jacobo Gonzalez dari Ed Alcorcón. Ditebus dengan 4,1 juta euro, winger ini merupakan lulusan Akademi Real Madrid, membuktikan bahwa talenta asli kota Madrid juga bisa berjaya di Atletico. 9. Peter Gonzalez dari Getafe. Ditebus seharga 5,1 juta euro, winger muda ini juga sempat menimba ilmu di Akademi Real Madrid, sebelum akhirnya merantau. 10. Jorge Cuenca dari Fulham. Didatangkan dengan 5,6 juta euro, ditambah Cesar Azpilicueta. Cuenca sempat membela Barcelona B, tetapi gagal bersaing dan akhirnya terlempar ke Fulham. Kini, ia kembali ke tanah kelahirannya. 11. Ivan Fresneda dari Sporting CP. Bek kanan muda ini ditebus dengan 13,2 juta euro. Pernah menimba ilmu di Akademi Real Madrid, kini ia kembali untuk memperkuat Atletico. 12. Diego Llorente dari Real Betis. Bek senior kelahiran Madrid yang pernah membela Real Madrid, meski karirnya di sana tidak berjalan mulus. Kini, ia punya kesempatan baru di Atletico. 13. Mario Hernandez dari Real Oviedo. Ditebus dengan 11,5 juta euro, ditambah Samuel Lino. Hernandez adalah bek kanan berbakat yang siap mengisi lini belakang Atletico. 14. Carlos Dotor dari Real Oviedo. Gelandang kelahiran Madrid ini sempat merantau ke Real Oviedo. Kini, ia dipanggil pulang dengan mahar 6,3 juta euro, ditambah Conor Gallagher. Setelah mendatangkan banyak pemain kelahiran Madrid, Gomos merasa masih ada beberapa posisi yang kurang pelapis. Maka itu, ia terus mencari pemain lain, seperti Sergio Arribas dari Almeria, lulusan Akademi Real Madrid yang akhirnya kembali ke kota kelahirannya dengan transfer 34,6 juta euro. Kemudian Carlos Martin dari Mirandes untuk menjadi pelapis Alvaro Morata. Striker muda ini sempat menimba ilmu di Akademi Atletico, dengan mahar 18,8 juta euro, kini saatnya pulang untuk membuktikan kualitasnya. Atletico Madrid telah berubah. Kini, mereka benar-benar hanya diperkuat oleh pemain kelahiran Madrid. Sebuah kebijakan radikal. Sebuah proyek ambisius. Tapi, apakah ini akan membawa Atletico Madrid ke puncak kejayaan? Tibalah kita pada matchday pertama, menghadapi Real Sociedad. Lawan yang cukup kuat, mungkin terlalu kuat untuk Atletico Madrid, yang kini sudah menjelma sebagai tim yang otentik. Apakah Gomos bisa langsung mengantongi 3 poin perdananya dengan proyek Sangre de Madrid bersama Atletico Madrid? Kita mulai saja, ya. Inilah pertandingan pertama Liga Spanyol antara Atletico Madrid versus Real Sociedad di Wanda Metropolitano. Bermain di markas sendiri, sayang sekali, Koke harus absen karena tidak fit. David De Gea, kiper yang baru saja kembali pulang dari Fiorentina, harus menjadi kapten tim untuk laga ini. Wanda Metropolitano dipadati lebih dari 70.000 supporter Atletico yang penasaran dengan hasil Sangre de Madrid. Tampaknya para supporter memberikan sambutan yang cukup positif pada proyek ini. Proyek yang mengutamakan pemain kelahiran asli Madrid. Babak pertama berakhir, dengan keunggulan 1-0 untuk Atletico, Manu Sanchez tidak disangka mampu mencetak gol debutnya. Dia menanduk umpan silang dari Peter Gonzalez di pertengahan babak pertama. Namun sayang, di awal babak kedua, Manu Sanchez malah blunder di lini pertahanan.
Blunder ini dimaksimalkan oleh Umar Sadik, yang berhasil menaklukkan De Gea dan mencetak gol penyeimbang kedudukan. Di ujung pertandingan, sangat disayangkan, Atletico harus kembali kebobolan oleh Real Sociedad. Ya, kita kalah 1-2 di kandang sendiri pada laga perdana. Para supporter mulai menunjukkan rasa kecewa. Dengan kekalahan ini, Atletico harus terdampar di urutan ke-13 klasemen Liga Spanyol. Di matchday kedua, ujian selanjutnya Sangre de Madrid dimulai. Real Betis datang bertamu. Dan sorotan tertuju pada satu nama, Diego Llorente. Akankah semangat sebagai pemain asli kota Madrid cukup untuk jadi motivasi menang? Atau justru tekanan masa lalu di Real Betis jadi penghalang? Semua akan terjawab di episode Sangre de Madrid Project selanjutnya.